Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali dapat merenungkan, mensyukuri bahwa kami boleh ada di hadapan-Mu oleh karena Roh Kudus yang telah Engkau curahkan. Oleh karena itu kami rindu Engkau berbicara bagi setiap pribadi kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana yang Engkau kehendaki di dalam pengudusan dan kebenaran, dalam proses untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk hidup memuliakan Allah di setiap hari yang kami lalui, secara khusus di tengah pandemik yang tidak mudah untuk kami lewati. Kami membuka hati pikiran kami ya Roh Kudus untuk Engkau kuasai, untuk Engkau berikan pengertian dan anugerah, sehingga kami bukan hanya dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga dianugerahkan kemampuan untuk dapat hidup di dalamnya. Kami dapat mengalami kebenaran firman-Mu. Kami dapat menikmati janji-Mu, sehingga kami dapat berbicara di tengah dunia ini sebagai pribadi yang menyaksikan kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik di dalam gereja maupun yang di rumah masing-masing. Satu anugerah besar kalau kita bisa kembali merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, khususnya pada hari Pentakosta saat ini. Setiap agama memiliki pemimpin, memiliki kitab suci, memiliki pengajaran, ada doktrin. Dan membedakan kekristenan di setiap agama adalah Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kuduslah yang mengaplikasikan seluruh apa yang Allah telah rencanakan untuk keselamatan manusia, dan apa yang Yesus telah kerjakan demi keselamatan manusia di Golgota. Roh Kuduslah yang menerapkan, yang merelasikan dan membawa kita untuk mengerti kebenaran itu. Nah, mari kita melihat Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Penghibur itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bagian yang kedua kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saya baca ayat kedua, 1 Petrus ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi waktu kita bicara dikuduskan, artinya adalah orang itu telah mengalami pengalaman lahir baru. Dia telah dikuduskan oleh Roh Kudus melalui apa? Penginjilan, kebenaran firman Tuhan, itu Efesus 1 ayat 13. Melalui berita Injil, Roh Kudus bergerak di hati seseorang, membangkitkan roh yang mati itu untuk hidup bagi Allah. Nah, dikhususkan untuk Allah inilah dia dikuduskan. Statusnya orang kudus. Dalam proses itu secara etis terus menerus dikuduskan. Walaupun ada pandangan gereja yang meyakini entire sanctification,
Sekali dikuduskan total gitu ya. Sudah sempurna. Itu John Wesley gitu, Metodis. Tetapi tidak demikian, pada perkembangannya menyadari ternyata banyak gejolak, banyak kekurangan, banyak kelemahan, sehingga ada gradual sanctification. Nah, di dalam ayat 2 kepada jemaat diaspora, di sini firman Tuhan mengingatkan, yaitu orang-orang yang dipilih dari berbagai bangsa, suku, bahasa, umat, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi pada waktu seseorang itu namanya sudah dikuduskan dan disebut orang kudus, dia adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Nah, disinilah peran Roh Kudus yang menginspirasikan Alkitab ini sehingga menjadi tulisan dan membawa orang Kristen itu percaya kepada Yesus ini untuk taat pada firman Tuhan. Dan ia juga memampukan orang untuk nyambung dengan firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Sehingga kebenaran itu bukan lagi di awang-awang. Bukan cuma sekedar teori, teologia yang hanya sekedar informasi, formulasi. Tapi tidak ada implikasinya dalam hidup pribadi. Gitu. Enggak. Dia bisa dihidupi. Melalui apa? Roh Kudus yang membukakan pikirannya mengerti kebenaran firman Tuhan. Contoh, 2 orang yang berjalan ke Emmaus tahu Yesus bangkit. Dari siapa? Perempuan-perempuan katanya. Terus juga Petrus, Yohanes juga ngomong, teman kami juga ngomong, dia nggak ada di kuburan. Dia bicara sama Yesus, berjalan dengan Yesus, bicara tentang Yesus, hatinya berkobar-kobar, tapi tidak mengenal siapa Yesus. Petrus tahu semua wilayah tentang Mesias. Petrus mengerti semua keberadaan tentang janji penebus. Semua murid-murid tahu itu dari Taurat. Cuma satu, politik. Kapan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Pasal 1 masih ditanyakan. Itu bukan urusanmu, kata Yesus. Tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang mereka telah dipenuhi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Semua ayat yang sebelumnya terbelah dalam kehidupan Petrus, nggak nyambung dengan Yesus, menjadi satu mosaik yang indah sehingga dia bisa berdiri berbicara. Dan orang-orang yang 3.000 orang itu bukan orang baru, walaupun ada banyak peziarah. Kemungkinan mereka juga yang makan 5 roti 2 ikan. Mereka yang juga bisa berteriak salibkan dia, tetapi orang yang pernah mengajar, mendengar pengajaran Yesus, sekarang tiba-tiba jadi nyambung semua. Waktu Yesus berkata, akulah roti yang telah turun dari sorga, mereka nggak ngerti. Aku harus mati, mereka nggak ngerti. Tapi sekarang itu terbuka. Melalui apa? Roh Kudus. Nah, ini kelahiran gereja. Jadi Roh Kudus membuka pikiran seseorang, Lukas 24:45, untuk mengerti kebenaran. Nah, dialah yang membawa orang itu masuk dalam kebenaran firman itu. Untuk apa? Bukan sekedar teori, tapi untuk taat kepada Yesus. Ini dilematis, banyak orang mengaku penuh Roh Kudus, banyak gereja bicara tentang Roh Kudus, tapi kehidupan moralitasnya, kehidupan jemaatnya, kehidupan ketaatannya, kehidupan beban untuk menjadi saksi dan berbagi hidup bagi banyak orang, sama dengan gereja yang gak percaya Yesus itu Tuhan. Hanya manusia yang baik, teladan moral. Malah gereja-gereja ini lebih kuat aksi sosialnya malah. Tetapi di sini, waktu kita dibawa dalam kekudusan, ini terus-menerus akan dikuduskan. Kalau bicara justification, pembenaran gitu ya. Kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena Yesus sudah membeli kita dengan darahnya. Dan kita dikhususkan untuk kemuliaan Dia. Kita adalah orang kudus. Maka hidup kita ini bukan hanya baik di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Dan ini gak bisa teori. Di Hagai seringkali saya mengajar untuk kelas pendeta Pantai Kosta. Jadi saya suka bilang, Bapak Ibu sebagai gembala sidang harusnya sadar, kalau jemaat begitu heboh dengan bahasa roh, dengan penglihatan, dengan segala macam karunia, tapi tidak suka dengan firman Tuhan, hati-hati. Orang itu pasti orang bermasalah. Kalau mereka aktif di pelayanan, mereka bisa bicara begitu hebat, tetapi tidak mau mentaati firman Tuhan, pasti ada masalah. Begitu juga Bapak Ibu bisa melihat ada banyak apologet di YouTube, di medsos. Perhatikan,
kalau bahasanya saja sudah tidak mencerminkan buah roh, kita tahu ada something wrong dalam hidup mereka. Apakah itu murtadin? Apakah itu memang apologet Kristen? Gitu. Ada sesuatu. Kenapa? Karena Roh Kudus membawa orang untuk taat dan perubahannya bukan eksternal. Karena kita mengerti teologi, kita mengerti ideologi Kristen, kita harus hidup seperti ini dengan kekuatan sendiri. Bisa, bisa. Tapi tidak akan bertahan lama. Karena bukan internal, bukan roh yang berubah, cuma jiwa yang berubah. Pengen lebih baik, pengen mendapat makna, pengen masuk surga, pengen selamat, pengen berarti, menemukan jati diri. Tapi bukan pengudusan. Dan itu yang membuat hidup ini menjadi begitu mengerikan. Kalau kita lihat PowerPoint, ada beberapa contoh yang saya coba angkat dari kenyataan dunia. Ini terkenal sekarang di dunia TikToknya. Anak John Piper, Abraham Piper, dia mengkritik kekristenan begitu luar biasa, khususnya evangelical. Kadang dia bilang, saya tidak mengkritik kekristenan, tapi evangelical atau fundamentalisnya yang dia sikat. Termasuk bapaknya. Tidak mudah, walaupun bapaknya sangat luar biasa. Anaknya bisa marah dengan kekristenan. Kalau hanya sekedar orang tua jadi pendeta, penatua, penginjil, dan tidak hidup dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, anak hamba Tuhan kelas dunia pun berantakan bisa. Gitu. Matthew Warren, 27 tahun dia bunuh diri. Anaknya Rick Warren. Oh ya, Rick Warren bisa menulis buku Purpose Driven Life, Purpose Driven Office, Purpose Driven Ministry, Purpose Driven Family. Tetapi tidak mudah untuk mendrive anak sendiri. Pada waktu anak itu tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun hidup dalam kebenaran tanda petik teologi ayahnya, doktrin gerejanya, kegiatan pelayanannya. Tapi tanpa Roh Kudus tidak akan mampu menahan beban internal pergumulan dosa. Karena tidak bisa diampuni dengan kekuatan sendiri kecuali Roh Kudus yang mengampuni. Karena ada satu ayat di Alkitab yang mengerikan, tanpa Roh Kudus dia bukan orang Kristen. Whatever gerejanya. Penulis Desiring God. Sangat luar biasa. Tulisan-tulisannya hebat karena dia PhD. Pada akhirnya dia menyatakan meninggalkan iman kekristenan. Baru tahun ini kayaknya. Dunia juga heboh. Maksudnya teologi tidak menggaransi. Even teologi reform yang dia pegang. Dia orang reform. Jebol. Kenapa kehidupan terlalu keras untuk dihidupi? Berdoa bertahun-tahun. Melayani bertahun-tahun, ekonomi tidak berubah, penyakit tidak sembuh, kehidupan tetap stuck. Dan realita dunia begitu mengerikan. Sehingga orang bertanya, where is God? Sama kayak Israel, kapan bisa dipulihkan? Sehingga lebih banyak yang ateis daripada yang ortodoks sekarang di sana. Ternyata kegiatan keluarga Kristen, kegiatan gereja Kristen, bahkan kemampuan berteologi yang sistematik sekalipun, ketat, solid, valid, dan injili tidak menggaransi seseorang bisa melewati kehidupan dengan baik. Ini belum akhir bagi dia, selagi masih hidup masih ada kesempatan berubah. Ya itulah karena tidak hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena ujung daripada semua pelayanan kita untuk kebenaran itu adalah ibadah. Worship, bow down, tunduk, sujud pada Allah. Dan kita juga dihebohkan. Worship leader, composer, writer dari Hillsong, Marty Sampson, meninggalkan Tuhan. What's wrong? What's wrong? Inilah yang membuat Yahudi di tengah ketekunannya, di tengah kesalehannya dan ritualnya tidak menemukan Mesias. Aku ada di tengah-tengah mereka, terang itu datang. Karena milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaan tidak mengenalnya, tidak menerimanya. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka, membawa orang melihat kebenaran. Kalau hatinya sudah
disentuh oleh Roh Kudus. Dibangkitkan, dibukakan kebenaran itu sehingga terbuka. Hidup itu dengan Tuhan sangat luar biasa. Setelah meninggalkan Tuhan gayanya jadi berbeda Bapak Ibu. Dari worship leader bisa jadi rocker gitu. Tanpa Tuhan kita hanya bermain dengan kekuatan sendiri dan itu capek. Gesekan, perselisihan di dalam pelayanan. Persaingan di tengah rimba pelayanan pagi di Jakarta untuk hamba-hamba Tuhan. Bukan hal yang mudah. Kalau Injil itu tidak mengubah hati kita dari dalam. Roh Kudus betul menguduskan kita dan kita waktu dikuduskan, dikhususkan untuk memuliakan Allah. Entah bagaimana kita sadar hati kita, iman kita bertumbuh. Apa yang membuat kita tiba-tiba menempatkan Tuhan di atas segalanya yang kita tidak mengerti. Di atas pekerjaan kita, di atas seluruh hobi kita, di atas seluruh keinginan kita. Kita hanya punya satu kerinduan untuk mentaati Allah. Itu buah dari kebenaran yang kita miliki. Lepas daripada pendidikan kita. AI, ASU yang enggak sekolah teologi ataupun enggak ngerti tentang masalah teologi. Tapi tahu apa artinya cinta Tuhan. Tahu apa artinya mengasihi. Tahu apa artinya bersaksi di tengah dunia. Gitu. Di tengah kesendirian. Tahu tidak pernah sendirian. Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Nah, apa yang membuat nyambung? Sedangkan banyak orang dengan segala teologianya, pelayanannya, kehebatannya, bahkan dengan penyembahannya, blank. Totally blank. Dan disinilah kita lihat mengapa urgensi hari Pentakosta itu. Sehingga Yesus bilang, jangan pergi tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga ayat 8 mengingatkan, dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan diberikan kuasa. Untuk apa? Bisa menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan sekali dicurahkan tidak ditarik lagi. Kalaupun kita ada doa 10 hari ini bukan artinya tiap hari dia turun naik. Nah, tinggal orang itu terbuka pada kebenaran, Roh Kudus akan memenuhinya. Kita membaca Efesus 1 ayat 13. Mengapa pada akhirnya semua kebenaran itu kembali kepada firman yang valid, bukan pada mimpi, bukan pada kegiatan. Efesus 1 ayat yang ke-13. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13, di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran. Dalam doa di Getsemani Yesus berkata, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sanctify them with truth, thy word is truth. Firman Tuhan itu kebenaran. Sehingga orang yang telah dikuduskan pasti hidup dengan firman Tuhan. Pasti cinta firman Tuhan, rindu melakukan firman Tuhan. Bisa gagal? Bisa. Bisa jatuh? Bisa. Tapi dia akan bangkit lagi dan tidak akan mempermainkan firman. Tidak akan menjual firman. Kenapa? Karena firman itu adalah firman kebenaran, itu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, perhatikan, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Disitulah kita dilahirbarukan. Disitulah kita dibaptiskan Roh Kudus. Kita disucikan, kita dimurnikan. Bukan persoalan bahasa roh. Banyak orang berbahasa roh juga jadi mualaf. Enggak ada garansi dari karunia. Tapi ketaatan pada firman itu garansi. Dikuduskan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Selebihnya, karunia itu bisa terjadi, bisa tidak. Karena setiap orang diberikan berbeda-beda. Nah, dalam situasi yang seperti inilah, mengapa hari Pentakosta itu menjadi begitu penting, menjadi hari lahirnya gereja. Sebelumnya mereka hanya orang Yahudi yang berpikir Mesias politik untuk membebaskan Yahudi dari penjajahan Roma. Sekarang berbeda menjadi satu tubuh Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus membawa mereka pada kebenaran yang sebelumnya tertutup bagi mereka secara rohani. Kita ke PowerPoint melihat. Jadi waktu kita dikuduskan,
Dibenarkan itu bicara tentang kita udah diselamatkan. Gitu loh. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah berkarya di hati kita memulihkan sehingga sadar kita orang berdosa butuh juru selamat. Yang mati tidak mungkin bereaksi, gitu loh. Ya, saya masih bergumul dengan teologi yang mengatakan kalau kita makin taat pada firman Tuhan kita bisa lahir baru, gitu loh. How can orang mati bereaksi dan bisa ambil keputusan? Tidak bisa. Dia harus lahir dulu, dia harus sadar dulu dirinya orang berdosa, baru mencari Tuhan, gitu loh. Cuma itu dari sisi Tuhan, dari sisi kita konversinya itu, pertobatannya itu yang menjadi titik awal. Tapi yang membuat orang bertobat kan sadar dirinya orang berdosa, sadar dirinya butuh Tuhan, sadar no hope tanpa Tuhan. Sehingga dia rindu untuk kebenaran. Nah disitulah Roh Kudus yang memimpin dia masuk dalam kebenaran sehingga Yesus terbuka. Jadi waktu diselamatkan itu pasti dari mengalami pengudusan. Dia juga pasti mengalami pembenaran. Ada justification. Kenapa? Darah Kristus sudah membayar dia dengan mahal. Dibeli dengan mahal. Bukan dengan emas atau perak kata Petrus. Tapi dengan darah Kristus. Kita dikuduskan. Dan kita sekaligus dibenarkan. Jadi bukan hanya coram Deo gitu, di hadapan Allah. Tapi juga ada coram mundo. Di hadapan sesama kita juga dibenarkan. Karena itulah kenapa harus hidup benar. Nah, kalau lihat ini, jadi waktu kita bicara kebenaran, ketaatan itu ada. Seperti Petrus tadi katakan, kita dikuduskan untuk taat pada Yesus. Jadi aneh kalau orang bicara tentang penuh Roh Kudus, bicara hari Pentakosta atau ada di gereja Pentakosta, saya bilang, nggak taat pada firman Tuhan, pada kebenaran, itu menjadi sesuatu yang aneh. Karena tidak mungkin Roh Kudus yang memberikan kemampuan orang untuk menuliskan firman Tuhan itu menjadi satu kitab, tidak membawa orang yang percaya Yesus untuk mentaati dia. Pastilah, karena untuk orang percaya Yesus pun karena Roh Kudus. Dan hidup manusia, asupannya itu hanya dari firman Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Dan kalau ketaatan itu tumbuh, kebenaran itu makin nyata di otak kita, yang muncul bukan fanatik, sempit, yang mengkafirkan semua agama, menolak semua orang yang berbeda teologi, pandangan. Tidak. Kasih yang muncul. Gitu. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tak bisa dihindari. Even kita berbeda pandangan, kita nggak setuju tapi nggak harus maki-maki. Kita bisa berbeda iman. Kita nggak harus hidup sama kasarnya dengan mereka. Jadi pada waktu seseorang dipenuhi Roh Kudus, kebenaran itu ada, buah ketaatan dan kasih itu nampak dalam kehidupan kita yang dilihat oleh dunia. Tetapi itu adalah buah kekudusan. Seorang dikatakan kudus kalau dia hidup taat pada kebenaran. Dan dia mengasihi sebagai buah dari kebenaran. Sangat aneh kalau orang mengatakan dirinya orang benar, tapi nggak ada kasih dan nggak ada ketaatan. Kalau kita melihat dalam 1 Timotius 1 ayat 7, Roh Kudus itu memberikan kita ketertiban. Kepadamu dikaruniakan bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kita ketertiban, kekuatan. Jadi kasih itu yang kita punya, bukan jadi kasih itu karena kita takut konfrontasi dengan orang mayoritas, orang luar atau orang dunia, enggak. Kita justru diberikan kekuatan untuk berani bicara di tengah dunia. Kalau salah itu salah, benar itu benar. Bahwa iman kita berbeda, iya. Bahwa keselamatan cuma dalam Kristus, iya. Kok sombong amat? Agama lain gimana? Mereka punya keselamatannya sendiri, betul? Mereka punya keyakinannya sendiri. Tapi kalau dia tanya, menurut kamu gimana orang lain di luar Kristus? Nggak ada yang selamat. Mengapa? Nggak ada yang bisa melakukan seluruh syariat agamanya, peraturan agamanya. 8 tiang moral Buddha, siapa yang sanggup melakukannya? Kalau kencing berdiri aja dosa. Kalau ngomong sambil ngunyah juga dosa. Siapa yang sanggup? Kalau yang Muslim juga sulit sekali. Karena ada ayatnya harus masuk neraka. Dan Kristen pun sulit sekali melakukan hukum Taurat. Sulit sekali melakukan khotbah di bukit. Tanpa Roh Kudus nggak ada yang bisa. Selamat. Nah, ketertiban itu memberikan kita satu disiplin rohani. Bahwa Roh Kudus membawa kita untuk hidup disiplin. Yang salah itu salah, benar itu benar.
Jangan karena kita berpikir, ya saya udah pelayanan, ini waktunya gue gitu, me time. Akhirnya kita melakukan apapun. Dan itu yang terjadi dengan banyak hamba Tuhan kaliber dunia. Di akhir pelayanannya, di tengah kesuksesannya menganggap, ya Tuhan juga ngerti kok kalau saya butuh sesuatu untuk exciting. Kenapa? Karena pelayanan menjenuhkan. Hati-hati, jeblok. Gitu. Kasih itu memberikan kita disiplin diri. Seorang suami yang mengasihi istrinya, dia akan mendisiplinkan dirinya dimanapun dia berada. Ada orang atau tidak ada orang, ada yang lihat atau tidak ada yang lihat. Bukan karena takut sama istrinya yang memang super sensitif, tetapi karena takut sama Tuhan yang tahu hidupnya seperti apa. Ada kekuatan, ada. Kita nggak bohwat, nggak capek diperalat dunia, dimanipulasi dunia dan dipermainkan dunia. Kita memberikan yang terbaik untuk hidup di tengah dunia. Kekuatan untuk menjadi saksinya di tengah dunia. Untuk pelayanan. Bapak Ibu yang sebagai majelis, penatua diaken, kami salut sebagai hamba Tuhan dan begitu respect. Kenapa? Di tengah beratnya tantangan pekerjaan, kantor, urusan pajak dan segalanya. Memikirkan lagi masalah gereja yang kadang tidak pernah selesai. Tanpa gaji malah keluar uang, korban perasaan. Kalau bukan semata-mata untuk memuliakan Tuhan, bohwat kita. Itu semua sesuatu yang sangat luar biasa. Ada kekuatan sehingga gereja bisa jalan. Hamba Tuhan gak mungkin jalan sendirian harus ngurus segala hal. Tidak. Makanya Petrus, Yohanes dan 12 Rasul fokus hanya pada pelayanan firman dan doa. Gak ngurusin tetek bengek diakonia. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menyampaikan firman. Sudah berat gitu pun banyak kali dikritik dan ditinggal tidur. Jadi waktu kita bicara Injil itu bukan masalah arogansi agama. Tapi hak setiap orang untuk bisa diselamatkan cuma melalui Injil. Roh Kudus itu akan mengubah hati seseorang. Kuncinya cuma di situ. Sehingga Injil bukan dari kearoganan kita menganggap hidup kita lebih sosial, lebih penuh kasih daripada orang lain. Tidak. Tapi karena kuasa Roh Kudus itu mendorong kita untuk menyaksikan bahwa hidup ini layak dihidupi dan disyukuri. Kenapa? Karena telah ditebus oleh Kristus. Ada harapan. Ada kasih dan membutuhkan intelektual, iya. Jadi kalau cuma intelektual aja, teologi aja, tanpa kasih orang jadi jahat. Yaitu melihat LGBT parade, dimaki-maki, setan, gitu, neraka, semua, segala macam. Kadang saya sedih kalau ngelihat di YouTube gitu. Kok orang Kristen dangkal bener gitu loh. Emotional quotient-nya gitu loh. Personal relationship-nya. Dengan menghina seperti itu. Tapi pada satu sisi ada juga yang begitu emosional sehingga merangkul tanpa harus mentobatkan karena dianggap itu kejam mentobatkan. Dan ada pendeta di satu WA group yang mengatakan, saya mulus kalau dengar pendeta menerima LGBT tapi tetap melayani mereka supaya mereka bertobat. Ini pendeta yang ngomong gitu ya. Saya bilang apa yang mereka mau gitu loh. Kasih itu tidak liar. Kasih itu tidak disampaikan dengan kering, tanpa emosi. Tapi juga bukan dangkal, tanpa intelektual. Jadi penginjilan perlu kasih. Ya, motivasinya kasih, bukan arogansi agama. Bukan statistik gereja berkurang. Saya mengajar biblical mandate sangat tidak suka kalau membandingkan. Oh kita penginjilan, kenapa? Karena di dunia kekristenan merosot. I don't care. Karena Yesus bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita penginjilan karena Yesus yang suruh. Untuk orang yang telah dibayar dengan darahnya itu. Sebelum dunia diciptakan dalam buku kitab kehidupan. Ayub 13 ayat 6 dan 7, 8, 9. Itu yang dibayar dengan darahnya. Bisa menjadi anak-anak Allah yang menyembah dia. Sehingga tanpa Roh Kudus dunia pasti akan menyembah antikris. Itu persoalannya. Kenapa? Karena ditulis di ayat yang ke-8 Wahyu pasal 13. Semua penduduk dunia. Hanya orang yang dibayar dengan darah Yesus yang lolos. Nah disinilah hari Pentakosta itu membedakan orang-orang yang sungguh dikuduskan dan dibenarkan ini untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia di akhir zaman ini atau sekedar beragama. Kita akan kering dan kosong. Kita lihat dulu sebelum nanti ke sana. Kita baca sama-sama yuk. 3, 4. Keberanian, kebijaksanaan, dan kekudusan luar biasa yang
Dibutuhkan orang percaya untuk memenuhi standar yang diharapkan dari kita, dari mereka orang percaya itu. Dan untuk memenangkan pertempuran kehidupan ditemukan dalam Roh Kudus. Di luar itu enggak. Karena Roh Kudus harus kita enggak bisa berdoa juga berdoa untuk kita kepada Allah. Roma 8 ayat 26. Jadi bukan sekedar ecek-ecek. Ini bukan pneumatologi. Artinya ya Roh Kudus itu hanya bahasa roh, mujizat apa. Nah, yang membuat kita tough di tengah pergumulan dan tahu kita pasti menang cuma karena Roh Kudus. Dan kalau kita melihat Roma 8, disinilah tanpa Roh Kudus tidak ada orang Kristen. Roma 8 ayat yang ke-9, 10 kita baca. Jadi bukan masalah jor-joran paling banyak khotbah tentang Roh Kudus. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Roma 8 ayat 9. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Roh Kudus, roh dari Kristus itu, ia bukan milik Kristus. Yang gak pernah dikuduskan. Yang gak pernah dibenarkan. Dia tidak pernah lahir baru. Itu problemnya. Makanya bisa jadi mualaf. Makanya bisa lewat. Loh kan dia punya gelar doktor. Kan dia aktivis. Kan dia penatua. So what? Gitu loh. Kenapa? Itu cuma agama. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah lihat ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Takut mati, takut bangkrut, takut hidup, takut sakit, takut kena COVID. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita nggak takut, tapi juga nggak nyari mati. Kita mendisiplin, lihat ada ketertiban hidup. Kita jaga protokol kesehatan. Karena kita nggak mau menyakiti orang dan disakiti juga oleh orang. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu kesaksian internal yang membuat kita berani menghadapi apapun. Dimanapun, kapanpun. Even saat badai menghantam, kita bangkrut, kita jeblok kesehatan kita jeblok ekonomi kita, tabungan kita terkuras dan sekarang kita mulai megap. Kemarin satu pendeta gereja Bali di Tabanan bilang, Kak, kami sedang berantakan karena jemaat banyak kena PHK, 16 kakak kena PHK. Dari Bali 16 kakak terasa, apalagi di Tabanan. Gitu. Jadi kami udah garap kering. Jadi butuh air katanya. Beli genset. Mereka kerjakan sama-sama. Ya puji Tuhan. Gitu. Akhirnya bisa diatasi. Dan tidak mudah, tapi masih bisa bersyukur. Ya, masih bisa bersyukur. Bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu indah. Kita ke PowerPoint. Saya ingin mengakhiri ini. Saya dibesarkan di keluarga yang seperti ini. Bukan hanya Muslim, tapi paranormal. Yang pakai syal merah itu kakek saya, keluarga Betawi. Yang di depannya itu pakai apa istilahnya, yang bertelekan. Jago itu ketua EPR di Cakung. Sebelum lebaran dia disuruh bapaknya mimpi 3 kali nemuin mama saya. Karena kami Kristen, kami dibuang keluarga. Jadi bertahun-tahun kami ditolak. Nah kakaknya itu sudah yang pakai peci, bapaknya, peci putih, baju putih itu sudah almarhum. Datang 3 kali ke anaknya bilang, datangin encing lo. Udah lama dia nggak ketemu saya. Jadi datanglah sudah 60 tahun. Saya tanya masih di EPR, enggak, dia udah bertobat katanya. Dia nggak mau lagi jadi preman. Karena saya tegur. Ngapain kamu cuma meres orang-orang miskin? Kasihan tahu. Nah dalam kondisi yang seperti itu kami miskin karena papa punya istri 4. Saya jalanan makan ngamen ngenek, bapak ibu sebagian udah tahu kesaksian saya. Tapi di tempat sampah itulah saya mendengar Tuhan bicara, Sony, masa depan kamu gak seperti ini, penuh pengharapan, damai sejahtera. Saya pelayanan, berdoa dan akhirnya mama saya bilang pengen makan salju.
Jadi saya bawa ke Alaska, gitu ya. Ya, mama saya main salju di Alaska, di Anchorage. Saya aktif di 2 gereja bule, 4 bulan di sana. Karena mama nggak suka makan babi dan nggak bisa bahasa Inggris, dia bilang mendingan gue mati di Indonesia dah. Mau gembel-gembel pulang di sini nggak bisa makan, nggak bisa ngomong katanya. Akhirnya kami pulang. Saya pulang gagal merit 3 kali karena ada gafanku dan miskin. Akhirnya merit juga, gitu. Sama keluarga Konghucu malah Buddha ketat. Cuma dia udah guru sekolah minggu di GKI Gunsa. Dan mertua sangat sayang dengan saya. Hamil 3 bulan saya keguguran dan sampai sekarang tidak punya anak lagi. Kami menikah, nggak punya rumah. Saat saya khotbah baik, orang kasih pakai rumahnya gratis. Tersinggung sama khotbah saya, diusir mendadak. 6 kali pindah. Terakhir saya bangun pelayanan untuk Ciben dengan orang Betawi di Rawakutuk, Pondok Jagung Timur. Jualan bonsai, tanaman hias, anjing, koi, burung gitu, flora fauna. 3 tahun di situ mendadak digusur Kodam. Yang Bapak Ibu kalau lewat deket futsal itu depannya ada asrama, itu kan 8,5 hektar dulu. Pasar untuk bonsai. Mereka nangis Bombay Pak Haji. Saya hanya bilang, Pak Haji kain kafan gak punya kantong. Cepat makan dan gak usah ngelawan tentara, pindahkan yang masih bisa dipindahkan. Kami akhirnya pindah, dikasih rumah di Bekasi, Sumarekon, dengan orang yang tidak saya kenal waktu mengajar Hagai di Semarang. Rumah baru, masih plastik semua, saya masuk 2 tahun, saya bilang, 1 tahun lagi ya, saya berdoa setahun, Tuhan, saya mau punya rumah sendiri. Akhirnya saya bangun rumah sendiri, dan ini rumah saya, Gubuk Soli. Kalau Bapak Ibu buka Google, itu ada gambar, itu Gubuk Soli, Sony Amalian. Kenapa? Itu pesetan Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Rumahnya di pinggir jurang. Jadi kalau dari pagar nggak kelihatan itu rumah di bawah Gunung Pancar. Makanya tadi yang jemput supir bilang, waduh jauh banget gitu. Nggak mudah. Dan dalam kondisi itu, saya memuridkan untuk dokter-dokter S1, S2, S3, spesialis anak, spesialis bedah, sebagian ada yang tinggal di BSD ini. Dari Jabodetabek. Untuk pelayanan penginjilan, khususnya mereka banyak masuk dari Frolife. Mereka juga memang aktif di P3M untuk penginjilan. Nah, dalam konteks yang seperti inilah rumah kami terbuka untuk siapapun. Ini waktu di Pondok Jagung Timur, anak-anak pemulung yang kami sekolahkan dan tinggal di rumah. Walaupun ada orang tua pulang, tapi hari-hari di rumah belajar dan makan. Dan setelah itu mereka besar, ya mereka masih pakai jilbab. Bapaknya udah mau dipoto. Di saat lebaran tahun lalu, tahun ini kami nggak boleh dia datang ke rumah karena keluar resiko. Sudah bisa beli NMAX, sudah kerja. Awalnya bapaknya bilang anak nggak boleh sekolah. Saya bilang bapak udah miskin, anak nggak boleh miskin. Kami nggak ada biaya, makan juga susah. Bilang kami yang biayain. Nah, mereka tahu bagaimana doa itu berkuasa. Karena saat Pondok Jagung Timur dihantam waktu itu angin keras dan terbangkan banyak asbes tetangga kiri kanan. Rumah kami bambu, istri saya ajak mereka bertiga itu berdoa. Yuk kita berdoa. Berdoa dalam nama Yesus, selesai amin, hujan berhenti, badai angin berhenti. Dia bilang, aduh Tuhan dengar ya? Iya, kita punya Tuhan yang hebat. Jadi setiap mereka ada masalah, selalu bilang, iya kita tahu ya dulu aja hujan, angin berhenti. Gitu. Ada pengalaman dengan Tuhan yang mereka alami. Gitu. Dan kadang datang orang yang gak saya kenal dari Jabodetabek ke rumah. Mereka bisa 18-20 orang haji sama keluarganya, anak cucu. Kami ngomong, kami sharing. Saat mereka bilang, subhanallah Sony, rumahmu enak bener ya. Saya bilang, Pak Haji, semua cuma anugerah Tuhan, saya cuma gelandangan. Tuhan yang memberikan ini. Kadang keluarga Buddha bulan lalu ke rumah, gak saya kenal. Diajak sama cece-nya, dia bilang, yuk ke rumah pendeta Sony. Dia datang ke rumah, dia bengong. Dia bilang, saya baru kali ini masuk rumah orang Kristen, gak ada artikel Kristen. Maksudnya apa bro? Biasanya penuh gambar Yesus, salib, apa segala macam. Kok kali ini gak ada? Saya bilang, ya Yesus ada di hati saya bro. Saya bilang gitu, jadi gak perlu dipajang-pajang. Terus dia bilang yang kedua, biasanya kalau ketemu orang Kristen, saya selalu diinjili. Saya bilang, kadang mungkin caranya kurang baik. Tapi memang orang perlu mendengar kabar baik. Saya bilang, rumah kita bisa terbuka bagi siapapun. Bahwa kabar baik itu tetap disampaikan, karena melalui itulah mereka akan mengenal kebenaran. Bisa dikuduskan, dibenarkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana hidup kita bisa bersaksi?
Saya coba menyaksikan up and down kehidupan kami. Dari pagi makan, malam enggak, makan di tempat sampah. Dan bisa menikmati hidup seperti sekarang. Sehingga saat COVID, dalam hitungan jari mungkin setahun pelayanan saya menanggung mama, adik-adik, ponakan yang kena PHK, yang ditinggal bapaknya jadi mualaf dan segalanya. Tetapi entah bagaimana Tuhan cukupkan sampai hari ini. Enggak ada gaji, enggak ada donatur, tetapi Tuhan bisa tolong. Kadang kita enggak tahu bagaimana melewatinya ke depan Bapak Ibu. Tapi ada Roh Kudus, Roh penolong bagi kita. Mari tetap yakin. Kalau kita sudah hidup dengan firman Tuhan, kita taat pada firman Tuhan, kita dikuduskan, tetaplah melekat pada firman. Karena itu tidak akan sia-sia. Firman itu akan mendorong kita untuk hidup terus memuliakan Dia. Karena itu saya mau menutup khotbah ini dengan satu doa berkat dari 1 Tesalonika 5 sebetulnya ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi proses kita masih panjang selagi hidup, karena akan dikuduskan seluruhnya, roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Ini bukan sekali jadi gitu loh. Bukan seperti entire sanctification, kalau udah sekali dikuduskan sempurna semuanya, enggak. Kita masih proses, tapi jangan menyerah. Kalau gagal, yuk bangun lagi. Kalau kita kecewa sekarang sama Tuhan di tengah kondisi pandemik karena kehilangan orang yang kita cintai, yuk berdoa. Minta Tuhan menguatkan, meneguhkan walaupun kadang tidak ada jawaban yang memuaskan kita. Mengapa orang kita kasihi meninggal? Atau kenapa kita bangkrut? Kenapa kita kena PHK? That's life. Tapi disitulah fungsinya Roh Kudus. Membawa kita untuk mengerti kebenaran hidup. Bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok punya kesusahannya sendiri. Dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita tahu saat kita ada di dalam pengudusan Dia dan kebenarannya, maka hidup kita juga akan penuh dengan rasa syukur. Karena hidup orang yang benar haruslah mengucap syukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur, roh Kristus yang menguduskan kami dan yang membawa kami pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur meskipun hidup kami jauh daripada apa yang seharusnya kami miliki sekarang ini. Kami masih ada hari ini semua karena pimpinan Roh Kudus. Ampuni kesombongan intelektual kami, keinginan kami yang kadang menekan suara Roh Kudus yang berbicara kepada kami, sehingga pada akhirnya mendatangkan pergumulan dalam hidup kami. Kami minta ampun jikalau seringkali kami hanya berpikir Roh Kudus hanya sejauh kuasa untuk mengusir setan, untuk berbahasa roh, untuk melakukan mujizat dan tanda, tapi tidak melihat bahwa Roh Kuduslah memelihara kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kemampuan untuk hidup mentaati firman Tuhan, kemampuan untuk memiliki kasih, ketertiban, dan kekuatan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, dengan segala kekurangan dan kelemahan hidup kami, agar dunia melihat ada Kristus dalam diri kami, sehingga kami mampu melewatinya hari lepas hari, sebagaimana yang mereka lihat dan saksikan dalam kebersamaan hidup dengan kami. Karena itu ajar kami ya Bapa lebih peka dan lebih tunduk pada pimpinan Roh Kudus saat berbicara mengingatkan kami akan firman Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan seluruh masa depan kami di tengah pandemik ini, yang kami tidak tahu kapan akan berakhir.
Namun satu hal kami tahu pasti, bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kami, yang akan memimpin dan membawa kami terus, menjaga memeliharakan kami, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Amin.